Teks berita. Teks berita berisi mengenai segala kejadian maupun peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Oleh sebab itu, teks berita merupakan teks yang berisi mengenai informasi terkait suatu kejadian atau peristiwa. Sama seperti teks pada umumnya, teks berita juga memiliki strukturnya sendiri agar mudah dipahami. Berikut ini struktur, jenis unsur, hingga contoh dari teks berita. Struktur teks berita. Struktur yang pertama berisi hal yang penting atau mampu mewakili seluruh isi berita. Paragraf pertama ini dapat disebut dengan lead sebagai bentuk gambaran singkat tentang isi berita secara keseluruhan. Struktur selanjutnya berisi mengenai ulasan maupun berita secara lengkap. Pada bagian ini umumnya tertulis dari hal yang paling penting hingga pada akhir berita berisi hal yang kurang penting. Pada struktur terakhir berisi mengenai suatu bentuk kesimpulan dari narasumber. Jenis teks berita dapat dibedakan berdasarkan pada masalah yang terkandung. Jenisnya yakni berita ekonomi, politik, olahraga, hukum, kriminal, lingkungan agama, dan sebagainya. Unsur-unsur teks berita meliputi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana atau sering disebut 5W1H. Apa, menjelaskan hal ataupun peristiwa apa yang sedang diberitakan. Siapa, menjelaskan siapa pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang sedang diberitakan. Di mana, menjelaskan di mana tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Kapan, menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal, dan tahun terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Mengapa, menjelaskan sebab atau akibat terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Bagaimana, menjelaskan bagaimana proses perbuatan, tanggapan, atau penilaian yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang diberitakan. Selanjutnya, contoh berita. Prabowo sebut Indonesia siap kirim pasukan ke Palestina jika diperlukan. Dalam dukungan untuk perdamaian, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pernyataan terbarunya, yang hal ini disampaikan Prabowo saat dalam dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu 1 Mei 2024. Prabowo menyatakan pasukan penjaga perdamaian akan menjaga dan membantu prospek gencatan senjata. Dia mengajak seluruh pihak untuk mengusut tuntas tragedi kemanusiaan di Palestina. Prabowo menyebut bahwa masyarakat Palestina memiliki hak tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel telah mengusulkan gencatan senjata baru di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tawanan. Pernyataan Prabowo tersebut menjadi sorotan publik. Palestinian people to have their own homeland, their own states, living in peace. That is the most recent announcement by President Biden of the United States of America on comprehensive proposals for a ceasefire in Gaza to provide humanitarian assistance as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides.